Tanggal 18 Agustus tahun 1945, beberapa penggarap anggur yang sedang lewat kebun buah-buahan dengan memikul keranjang-keranjang berisi buah-buah anggur kemasan yang seolah terbuat dari batu ember, melihat para rasul dan bertanya kepada mereka, "Apakah kamu para peziarah atau orang asing?" "Kami adalah para peziarah Galilea yang dalam perjalanan menuju Gunung Karmel," jawab Yakobus Zebedes mewakili semua orang, yang bersama-sama rekan para nelayan tengah meregangkan kaki mereka guna mengatasi sisa kantuk. Iskariot dan Matius baru saja terjaga di rerumputan di mana mereka berbaring, sementara mereka yang lebih tua, sebab sangat letih, masih tertidur. Yesus sedang berbicara kepada Yohanes dari Endor dan Ermasteus, sementara Santa Perawan dan Maria Klopas ada di dekatnya, tetapi mereka tidak berbicara. Para penggarap anggur bertanya, "Apakah kamu datang dari jauh? Kaisarea adalah perhentian terakhir kami. Sebelumnya kami di Sicaminon dan lebih jauh lagi. Kami datang dari Kapernaum." "Oh, suatu perjalanan yang jauh dalam musim seperti ini. Tetapi, mengapakah kamu tidak singgah di rumah kami? Ada di sana, lihat. Kami dapat memberimu air sejuk untuk menyegarkan diri, dan sedikit makanan desa, tapi enak. Marilah ikut, kami akan segera berangkat. Bagaimanapun, semoga Allah mengganjarimu. Gunung Karmel tidak akan pergi dalam kereta berapi seperti yang dilakukan nabinya," kata seorang petani dengan setengah serius. "Tidak ada lagi kereta yang datang dari surga untuk membawa nabi pergi. Tidak ada lagi nabi di Israel," kata mereka. "Yohanes sudah mati," kata petani lainnya. "Mati? Sejak kapan?" "Itulah yang dikatakan kepada kami oleh beberapa orang yang datang dari daerah Yordan." "Apakah kamu menghormatinya? Kami adalah murid-muridnya. Mengapakah kamu meninggalkannya untuk mengikuti Anak Domba Allah, Mesias yang ia maklumkan?" Sobat, ia masih di Israel. Dan jauh lebih dari sekedar kereta berapi yang akan diperlukan untuk membawanya secara pantas ke surga. Tidakkah kamu percaya kepada Mesias? Tentu saja, kami memutuskan untuk pergi dan mencarinya ketika musim panen usai. Mereka mengatakan bahwa ia penuh semangat dalam menaati hukum dan bahwa ia pergi ke Bait Allah pada hari-hari raya yang ditentukan. "Kami akan segera pergi untuk perayaan Pondok Daun dan akan tinggal di Bait Allah setiap hari supaya dapat bertemu dengannya. Dan jika kami tidak menemukannya, kami akan pergi mencarinya hingga kami menemukannya. Sebab kamu mengenalnya, katakan kepada kami, benarkah bahwa ia di Kapernaum nyaris sepanjang waktu? Benarkah bahwa ia tinggi, muda, berkulit pucat, berambut terang dan bahwa suaranya berbeda dari semua orang lainnya, sebab menyentuh hati orang, dan bahkan binatang-binatang dan pepohonan mendengarkannya? Suara itu menyentuh setiap hati, terkecuali hati kaum Farisi, Gamala. Mereka menjadi semakin keras. Mereka bahkan bukan binatang. Mereka adalah setan, termasuk dia yang namanya sama denganku itu. Tapi, katakanlah kepada kami, benarkah bahwa ia begitu lembut hati hingga berbicara kepada semua orang, untuk menghibur semua orang, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dan mempertobatkan orang-orang berdosa? Apakah kamu percaya itu? Ya, kami percaya, tapi kami ingin mendengarnya darimu yang mengikutinya. Oh, aku berharap kamu mau membawa kami kepadanya. Tapi ada padamu kebun-kebun anggur untuk dirawat. Tapi ada pada kami juga jiwa untuk dirawat, dan itu nilainya lebih dari kebun anggur kami. Apakah ia di Kapernaum? Dengan berjalan cepat kami akan dapat pergi dan kembali dalam waktu 10 hari. Orang yang kamu cari ada di sana. Ia beristirahat dalam kebun anggurmu dan sekarang sedang berbicara kepada orang tua itu dan orang yang muda itu, dan bundanya dan saudari bundanya ada di sampingnya." Orang itu, "Oh, apakah yang harus kami lakukan?" Mereka menjadi terpaku sebab sungguh tercengang. Mereka semua mengarahkan mata menatap padanya. Segala daya hidup mereka terpusat pada mata mereka. "Jadi, kamu begitu antusias ingin bertemu dengannya, dan sekarang kamu tidak bergerak? Apa kamu sudah menjadi tiang garam?" kata Petrus menyentuhkan jarinya pada mereka. "Bukan, hanya,
Tapi apakah Mesias begitu sederhana? Bagaimana kamu membayangkannya? Duduk di atas tahta yang berkilat-kilat dengan mengenakan mantel kerajaan. Apa kamu pikir bahwa ia adalah seorang Ahasveros baru? Tidak, tapi begitu sederhana, dan ia begitu kudus. Sobat, ia sederhana justru karena ia kudus. Baik, mari kita lakukan ini. Guru, bersabarlah, kemarilah dan kerjakan suatu mukjizat. Ada beberapa orang di sini yang mencarimu, tapi mereka mematung saat melihatmu. Kemarilah dan buatlah mereka bergerak dan berbicara kembali. Yesus, yang berbalik ketika ia dipanggil, bangkit dengan tersenyum dan datang menghampiri para penggarap anggur, yang wajahnya begitu terpikat hingga mereka seolah ketakutan. Damai sertamu, apakah kamu menghendaki aku? Ini aku. Dan ia melakukan gerak tubuh biasanya dengan kedua tangannya, yang direntangkannya seolah ia memberikan dirinya. Para penggarap anggur jatuh berlutut dan tinggal diam. Janganlah takut, katakan padaku apa yang kamu inginkan. Mereka menawarkan keranjang-keranjang mereka yang syarat anggur, tanpa berkata-kata. Yesus mengagumi keelokan buah-buah anggurnya, dan berkata, "Terima kasih." Ia mengulurkan tangan dan mengambil seberkas dan lalu mulai menyantapnya. "Oh Allah yang Maha Tinggi, ia makan seperti kita," kata seorang yang bernama Gamala seraya mendesah. Adalah tidak mungkin untuk tidak tertawa mendengar pernyataan yang demikian. Yesus juga tersenyum lebih lebar dan nyaris meminta maaf. Ia berkata, "Aku adalah putra manusia." Gerakan tubuhnya telah mengatasi kemajalan mereka akibat sukacita luar biasa, dan Gamala berkata, "Tak hendakkah engkau memasuki rumah kami, setidaknya hingga Vesper? Kami ada banyak, sebab kami 7 laki-laki bersaudara bersama para istri dan anak-anak kami, dan lalu ada mereka yang lanjut usia yang menantikan kematian dalam damai. Marilah kita pergi, panggillah rekan-rekanmu untuk bergabung bersama kita. Bunda, kemarilah bersama Maria." Dan Yesus pun berangkat di belakang para petani yang sudah bangkit berdiri dan berjalan sedikit menyamping guna melihatnya berjalan. Jalanan itu sempit dan terbentang di antara pepohonan yang terjalin satu sama lain oleh pohon-pohon anggur. Segera mereka tiba di rumah, atau tepatnya rumah-rumah, sebab ada beberapa rumah yang membentuk suatu alun-alun dengan sebuah halaman bersama yang luas di tengahnya, di mana ada sebuah sumur. Pintu masuknya melalui sebuah koridor panjang, yang berfungsi sebagai lobi dan ditutup pada malam hari dengan sebuah pintu berat. "Damai bagi rumah ini dan bagi mereka yang tinggal di dalamnya," kata Yesus seraya memasuki rumah dan mengangkat tangannya untuk memberkati, dan lalu menurunkannya untuk membelai seorang bayi mungil setengah telanjang, yang menatap padanya dengan terpikat. Bayi itu elok dalam baju kecilnya yang tanpa lengan, yang sudah melorot ke pundaknya yang montok. Kakinya telanjang, dengan satu jari dalam mulutnya dan sekeping roti, yang disemir minyak, pada tangan lainnya. "Itu Daud, anak dari saudaraku yang termuda," jelas Gamala. Sementara seorang dari para petani anggur lainnya memasuki rumah di sebelahnya guna memberitahu orang-orang di dalamnya, dan dia lalu keluar dan memasuki rumah lainnya dan begitu seterusnya, sehingga wajah-wajah dari berbagai usia melongok dan masuk ke dalam, dan pada akhirnya keluar sesudah berbenah diri secara singkat. Ada seorang laki-laki lanjut usia sedang duduk di sebuah naungan, di bawah perlindungan sebuah pohon ara raksasa. Dia memegang sebuah tongkat di tangannya. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya, seolah tidak ambil peduli. "Dia adalah ayah kami," Gamala menjelaskan. "Dia adalah seorang dari orang-orang tua dalam keluarga ini, sebab istri Yakub juga membawa ayahnya kemari ketika dia ditinggal sebatang kara. Lalu ada ibu yang sudah tua dari Lea, istri termuda di sini. Ayah kami buta, kedua matanya ditutup dengan sehelai selubung, sebab begitu banyak sinar matahari di halaman, begitu banyak panas menyengat dari tanah. Ayah yang malang, dia sangat sedih. Tapi dia seorang yang sangat baik. Dia sekarang sedang menantikan cucu-cucunya, yang adalah satu-satunya sukacitanya." Yesus menghampiri laki-laki tua itu. "Kiranya Allah memberkatimu, Bapa. Semoga Allah mengembalikan berkat-Mu kepadamu,
Siapapun engkau, jawab laki-laki itu seraya mendongakkan kepalanya ke arah datangnya suara. Takdirmu kurang menyenangkan, bukan begitu? Tanya Yesus lembut, sembari memberi isyarat kepada yang lain-lain untuk tidak mengatakan siapa yang sedang berbicara. Takdir datangnya dari Allah. Sesudah begitu banyak kebaikan yang telah Ia berikan kepadaku sepanjang masa hidupku yang panjang. Sebagaimana aku menerima yang baik dari Allah, aku harus menerima juga nasib buruk penglihatanku. Bagaimanapun, ini tidak abadi. Ini akan berakhir di pangkuan Abraham. Kau benar, akan lebih parah jika jiwamu yang buta. Aku selalu berupaya untuk menjaga penglihatan jiwaku sempurna. Bagaimana kau melakukannya?